diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam membaca firman Tuhan dan kita akan merenungi firman-Nya ini. Yeremia pasal 6 ayat 10 hingga ayat 19. Kitab Yeremia dalam Perjanjian Lama, Yeremia pasal 6 ayat 10 hingga ayat 19. Kita beri tanda pembatas di Alkitab kita masing-masing. Baik, terlebih dahulu mari kita akan arahkan perhatian kita untuk memohon pertolongan darinya. Mari berdoa. Kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan berkat kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah, sedang, dan akan terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan semua kami yang ada. Apa terlebih di tengah-tengah sukacita, syukur keluarga hamba Tuhan di sini, keluarga Tombarigi Sulu, mensyukuri kasih Tuhan, nikmat Tuhan, memperingati ulang tahun yang ke-74 Ibu terkasih, Ibu Yuliance Emma Tombarigi Sulu. Kami mau dasari dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan Yeremia pasal 6 ayat 10 sampai pada ayat 19. Saya akan ajak kita membaca secara berbalas-balasan ya. Karena itu butuh konsentrasi. Ada ayat yang agak ke luar, itu nanti saya baca ya, itu butuh konsentrasi. Kalau di tab barangkali adakah itu ya, kalau enggak nanti tolong aku dekat dengan apa, ada ya, atau supaya lebih apa, saya baca di ayat genap kepada Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik membaca di ayat ganjil ya. Boleh? Sudah dapat semua? Kalau belum masih saya tunggu. Ya. Yeremia pasal 6 ayat 10 sampai ayat 19. Baik, mari kita arahkan seluruh perhatian kita dalam firman-Nya. Yeremia pasal 6 ayat 10 hingga ayat 19. Kita akan baca berbalasan. Saya baca di ayat genap, Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik membacanya di ayat ganjil. Jadi ayat 10 sampai ayat 19 kita berbalasan. Mari arahkan perhatian kita supaya firman Tuhan ini menjadi berkat dan kita pun terus jadi saluran berkat dalam hidup ini. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Aku penuh dengan kehangatan keterlukan, aku telah payah menahannya. Terus makannya kepada bayi nilaian dan kepada pukulan berulang bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan tersangka, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera
sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan bersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rencana-rencana mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Yang berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengar firman Tuhan. Kita mau memelihara di sepanjang perjalanan hidup yang kita jalani. Selamat kita jumpa kembali saat ini dalam suasana sukacita, syukur, ketika bersama dengan Ibunda terkasih, ya, kita mensyukuri ada begitu banyak berkat-berkat yang sudah boleh diterima dalam kehidupan keluarga Tombarigi Sulu. Apa terlebih hari ini tepat usia Ibu Yulince Emma Tombarigi Sulu 74 tahun. Luar biasa usia yang Tuhan berikan, tak terasa. Jadi memang usia ada di tangan Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalan yang ditempuh adalah jalan menuju damai dan sejahtera. Nah itu pasti tergenapi dalam kehidupan Ibunda terkasih. Ya, beliau saya kenal waktu masih gesit dalam kegiatan-kegiatan sebagai istri seorang hamba Tuhan yang pasti terus menopang dalam kegiatan-kegiatan pelayanan hambanya yang sudah duluan dipanggil oleh Bapak Surgawi, ya Bunda. Ya, beliau juga sebagai seorang pekerja medis. Ya, puji Tuhan sampai saat ini beliau dalam usia 74 tahun, ya, beliau tetap eksis dalam kehidupan ini. Walaupun memang ya namanya faktor usia pasti ada kelemahan tubuh, ya. Yang muda saja juga terkadang sakit, ya. Memang itu selalu ada, sehat, sakit selalu ada. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan ini kita senantiasa mau bersukacita seperti nas yang membimbing saat ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, bersukacita itu penting dalam kehidupan ini. Supaya dalam kehidupan kita ketika kita ada sukacita, kita tetap berdoa. Dalam doa kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah memelihara, menyertai, memberkati kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca berbalas-balasan tadi, di dalamnya kita menjumpai seorang nabi yang bernama Yeremia. Dia nabi yang dipanggil Tuhan pada waktu itu masih sangat-sangat muda. Sebenarnya dia sendiri sebetulnya tidak ingin mau menjadi nabi, sebab tugas kenabian itu akan pasti ada kesulitan-kesulitan yang ditemui. Sementara itu dalam kehidupan dirinya pasti dia ingin supaya dalam hidup ini ada kedamaian, seperti itu. Ada kedamaian.
Betul, Bapak Ibu, saudara-saudara, Ibunda, ya. Pasti kita sangat menginginkan kedamaian. Karena damai itu indah. Nah, mari kita lihat. Yeremia, ia memang keturunan imam dari Anatot, yaitu Hilkia. Yeremia dia mengalami 5 kali pergantian ketika dia melaksanakan tugas kenabian. 5 kali pergantian raja Yehuda, yaitu ada raja-raja yang masih diingat waktu itu. Ada yang ingat? Ada Raja Yosia, kemudian ada Yoahas atau Salum, kemudian ada Yoyakim, ada Yoyakin. Jadi ada M itu huruf akhirnya ada N, ya. Yoyakim, ada Yoyakin dan Zedekia. Pada zaman itu Yeremia dipanggil untuk menyuarakan profetis, suara kenabian. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bersama Ibunda terkasih yang berhappy birthday. Saat itu ketika Yeremia melaksanakan tugas profetisnya, tugas kenabiannya, dia sedang berada dalam kehidupan. Dia memang lihat situasinya memang ada dekadensi moral, degradasi moral yang terjadi. Sehingga dalam situasi seperti itu, dia sebagai seorang nabi, dia mau supaya ada perubahan, ya, dalam diri orang-orang yang menyebut diri beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yeremia dipanggil, diutus supaya membawa transformasi, ada perubahan, dan juga ada pembaruan secara prinsipal. Tugas yang ada, yang diemban, tidaklah ringan, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu ada lukisan yang diberikan penggambaran bagaimana penderitaan secara fisik dan juga batin yang dialami. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara membacanya itu dengan ayat perbandingan, misalnya dalam Yeremia 11 ayat 18 sampai 12, kemudian sampai di pasal 6, kemudian 15 dan seterusnya, ya. Kalau saya sebutkan itu nanti bisa kita praktikan di kitab Yeremia bagaimana penderitaan yang pasti juga secara fisik dan batin dialami. Memang Bapak Ibu saudara-saudara, sejak semula manusia, ya, memilih jalannya sendiri, dan memang manusia itu menolak, ya, apa yang dirancangkan oleh Allah. Allah rancangannya adalah damai sejahtera, tapi manusia menolak rancangan Allah itu. Manusia congkak, ya, dia berjalan tanpa mau dibimbing, tanpa mau dituntun oleh Tuhan Allah. Sehingga Rasul Paulus menggambarkan dalam Roma pasal 1 di ayat 21, dikatakan di situ, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, perhatikan saja, mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai kehidupan umat Israel, juga lebih-lebih jika kita perhatikan dengan kehidupan kita sekarang, ya. Sekarang ini, ya, ada terkadang ya memang hanya bilang ya ada damai sejahtera, tapi rupanya memang lidah tak bertulang. Lain di bibir, lain di hati, lain aplikasi. Nah, ini yang harus dirombak itu, supaya apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, supaya memang betul-betul itu, ya, Tuhan mau supaya apa yang kita katakan damai sejahtera, ya, memang itu kita upayakan. Mulai dalam kehidupan keluarga, ya. Dalam kehidupan keluarga harus damai itu ada sampai pisah ranjang tidurnya. Karena apa? Dengan suami istri mungkin ada dendam kesumatnya. Mudah-mudahan di kolom 4 jangan sampai lagi ada, ya. Amin. Ya, jangan ada Bapak Ibu saudara, karena
Tuhan tidak mau kalau dalam hidup ini kita hanya bertopeng saja. Tuhan mau supaya kalau kita katakan damai sejahtera, memang betul-betul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, yang harus selalu ada apa? Senyum. Karena senyum itu adalah berkat, bukan dibuat-buat, ya tak? Bukan dibuat-buat, tetapi bagaimana kita mengupayakan, melakukan dalam kehidupan ini apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Misalnya di ayat 14 toh, damai sejahtera, ya. Itu rupanya dalam kehidupan umat hanya di mulutnya saja tetapi tidak melakukan. Nah, ini yang didobrak oleh Allah melalui nabinya, supaya apa yang diucapkan, apa yang dikatakan itu hendaknya memang diaplikasikan, direlevansikan. Nah, itu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan demikian dalam kehidupan apa yang kita sampaikan, mungkin di setiap pertemuan bilang shalom, nah itu dijawab juga shalom, atau ada dengan yel-yelnya damai sejahtera, shalom, damai di hati. Memang harus betul-betul itu ada, ya. Tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya dibilang-bilang saja, disampaikan saja, tapi memang harus betul-betul damai sejahtera itu ketika dikumandangkan itu harus selalu ada. Nah, seperti kalau kita sebagai negara, ya, Indonesia menganut politik bebas aktif, ya, betul. Jadi Pak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo sudah pergi kemana juga? Itu kalau Bapak saya like, beliau selalu memperhatikan itu. Bagaimana Presiden kita sejak Soeharto juga, Bapak Presiden kita yang ada, dia juga mengupayakan itu. Ketika dia menyampaikan bagaimana upaya perdamaian itu, ya, supaya betul-betul itu terjadi. Karena kalau tidak ada damai, apalagi kalau dalam keluarga tidak ada damai, bagaimana itu? Apalah arti, ya tak? Nah, saya yakin dengan firman Tuhan ini, ketika kita mengucap syukur bersama keluarga terkasih di sini, keluarga hambanya, ketika hari ulang tahun yang ke-74 Ibu Yuliance Emma Tumbarigi Sulu, kita bisa mencerna firman Tuhan ini dan kita bisa hidup bagaimana dalam hidup ada kata dan perbuatan yang betul-betul akan terjadi. Begitu dalam kehidupan kita di jemaat, di kolom, ya. Kan jangan sampai karena rencana ada kan program kita toh, program tidak cuma di GPID, tidak hanya di kolom 4 gitu. Secara sinodal, ya, akan melaksanakan pemilihan majelis jemaat, ya, demi efektivitas untuk pelayanan, ya. Juga ya kalau dilihat jumlah yang banyak, ya itu demi efektivitas dalam pelayanan, ya. Terimalah bagaimana dalam kehidupan kita melihat dari segi positifnya. Jadi jangan kita melihat dari negatifnya. Memang ambivalensi sih pasti ada, betul Bapak Ibu? Ya, saya pikir, ya, semua yang kita jalani, yang kita lakukan harus senantiasa kita lakukan sesuai dengan kata dan perbuatan. Sehingga ketika apa yang kita katakan lewat pertemuan kita pada sore hari ini dan kita akan lakukan demi untuk bagaimana efektivitas dalam pelayanan kita. Amin. Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Karena itu Nabi Yeremia, mari kita lihat lagi. Dia diutus Tuhan untuk apa? Supaya dia berani menegur bangsa Israel, mengingatkan, ya. Sehingga dia berkata begini, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Nah itu, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Itu 16 bagian A, perhatikan itu. Nah, perjalanan yang dinamis ini, berkerah
maju dalam bingkai perjanjian Allah. Kita lihat dalam bingkai perjanjian Allah, karena sebagai umat perjanjian kita selalu hidup dalam bingkai perjanjian Allah. Ini menjadi syarat mutlak supaya kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya. Berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah, bukan buah yang tinasi, tetapi bisa dinikmati dalam kehidupan bersama, sehingga menjadi matang sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan di saat kita bersama-sama mensyukuri kasih Tuhan, nikmat Tuhan di ulang tahun yang ke-74 Ibu Yulenca Emma Tombari di Solo. Jadi kita melihat waktu yang panjang, ya Ibunda, ya waktu yang panjang dalam jalan, ya semua kita melihat juga dalam kehidupan jalan yang memang berliku-liku, penuh tantangan yang berat. Itu merupakan satu sarana, media pembentukan karakter dan juga kematangan secara menyeluruh dalam kehidupan ini. Jangan kita melihat itu bukan sebagai suatu pembentukan karakter, ya. Kita dibentuk supaya karakter kita menjadi matang, menjadi taat kepada Tuhan. Dalam peristiwa yang ada, kalau kita perhatikan di ayat 19, ya kalau dikatakan di setiap pelanggaran pasti dihukum, ya. Ini hukumnya itu di ayat 19. Sekalipun nanti pada kesempatan lain menurut waktu dan cara Tuhan Allah. Kita sebagai umat yang percaya kepadanya dewasa ini, mari dalam kehidupan ini kita terus hidup dalam ketaatan kita, supaya kita hidup melayani satu terhadap yang lain. Mulailah dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga. Saya pastikan suami melayani istri, istri melayani suami. Demikian juga anak-anak pasti melayani orang tua. Apalagi orang tua ketika sudah jontek, jangan ditinggalkan, ya. Apalagi kalau ibunda sudah ada cece, bukan cuma cucu, ya. Jadi anak-anak yang ada, cucu-cucu, cece-cece yang ada, perhatikan bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan oleh oma terkasih yang ada dalam kehidupan, sehingga boleh ada sebagaimana ada saat ini. Akhir kata saya mau mengatakan bahwa keindahan yang ada akan pasti terjadi dalam hidup ini. Ada kebahagiaan yang Tuhan berikan, bahagia penuh itu Tuhan berikan apabila dalam kehidupan ini kita selalu hidup, kata dan perbuatan kita itu nyatu, ya. Tidak hanya berkata tetapi harus terus berbuat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat mengucap syukur buat ibunda terkasih dan keluarga besar yang ada di keluarga Tombari Solo bersama jemaat Tuhan yang ada di kolom 4 ini. Tuhan akan senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan, damai dan sejahtera bagi kehidupan kita semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Indah, mulia, bahagia penuh. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan